Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pada sore hari ini kita akan ibadah Kamis Putih seperti jadwal kegiatan gereja kita dalam minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, terlebih dahulu akan saya bacakan untuk jadwal kegiatan ibadah gereja kita. Walaupun kita mengadakan ibadah kita dengan masing-masing tetap ada di rumah sesuai dengan himbauan pemerintah untuk memutuskan rantai dari virus corona yang saat ini merambah di Indonesia. Untuk ibadah Kamis Putih kita laksanakan sore hari ini di rumah masing-masing tanggal 9 April 2020 jam 4. Kemudian untuk Jumat Agung kita laksanakan tanggal 10 April 2020 jam 7.30 atau jam setengah 8 pagi di rumah masing-masing. Kemudian ibadah Paskah tetap akan kita laksanakan di rumah masing-masing pada tanggal 12 April 2020 jam 7.30 atau setengah 8 pagi. Kemudian untuk PA dan kebaktian keluarga dalam minggu ini ditiadakan. Demikian warta jemaat untuk mohon periksa bagi jemaat semua. Dan kita akan memulai ibadah Kamis Putih pada sore hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan saat ini, di sore hari ini, di hari Kamis, kami boleh bersekutu di hadapan-Mu, walaupun kami tinggal di rumah kami masing-masing. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, hal itu tidak mengurangi persekutuan kami, tetapi biarlah persekutuan kami boleh tetap kuat karena kami jalin di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan, Engkau persatukan hati dan jiwa kami untuk kami memulai ibadah Kamis Putih ini. Biarlah Engkau tolong kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mempersiapkan hati dan jiwa kami untuk menerima firman-Mu pada saat ini. Kami haturkan ibadah Kamis Putih ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita awali dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 22, baitnya pertama dan yang kedua. Untuk yang kedua, jemaat dimohon untuk berdiri. PKJ 22, marilah kita siapkan hati kita. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangannya. Muliakan Allah dengan puji-pujian. Mari bernyanyi
Sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah setia dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertai engkau juga. Persilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan nas pembimbing, yang mana nas pembimbing pada sore hari ini kita ambil dari Mazmur 103, ayatnya yang ke-8 sampai dengan 13. Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 13. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Demikian nas pembimbing yang kita dengar bersama-sama, dan mari kita sambut nas pembimbing ini dengan memuji nama Tuhan dari serat Kidung Jemaat 161 bait pertama dan kedua. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji di kau terus. Hosana Raja kami, Hosana utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji di kau terus. Dalam surga memuji namamu, segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Kita masuk dalam doa kebulatan tekad hidup dalam kasih. Tuhan, Engkau mengerti bahwa kami tidak sempurna, tapi Engkau mengajar kami untuk senantiasa hidup di dalamnya, sebagaimana firman-Mu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Tuhan Kami rindu memelihara kasih-Mu dengan membangun perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan. Mampukanlah kami untuk menjaga anugerah dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita pada sore hari ini. Kita akan menerima berita anugerah. Berita anugerah pada sore hari ini kita ambil dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Demikian berita anugerah yang kita dengar bersama-sama, dan bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah. Demikian kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178. 178 kita pujikan bait pertama dan kedua. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai engkau juga. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita masuk di dalam doa epiklesis. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami,
sehingga saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ya Bapa, segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan kepada kami, jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam rangka masa perayaan Paskah dan Pentakosta tahun 2020. Pada sore hari ini kita melaksanakan ibadah Kamis Putih. Untuk itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita, yaitu Yunus pasal 4. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Kita akan baca secara litani. Saya akan membaca pada ayat yang ganjil, dan Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang terkasih membaca ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Yunus belajar mengisapi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena makhluk yang hendak dikatakannya." Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu,
yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan, memelihara dalam segenap hidupnya, karena sabdamu abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini kita bersyukur pada hari Kamis yang indah ini kita diperkenankan untuk beribadah kepada Tuhan, dan kita laksanakan bersama-sama di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan ini tema pada renungan kita adalah terbakar api amarah. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semua orang pernah marah, bukan? Marah merupakan reaksi fisik dan emosional yang muncul manakala seseorang menghadapi situasi atau peristiwa tertentu yang dianggap menjengkelkan, membikin malu atau melukai perasaan. Kemarahan dapat terjadi saat seseorang merasa dilukai, dianiaya, dikritik, atau tidak tercapai keinginannya. Contohnya adalah di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, kemarahan Yunus dalam firman Tuhan hari ini yang telah kita baca bersama-sama. Yunus marah karena keinginannya tidak tercapai. Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu kemarahan Yunus supaya penduduk Niniwe jangan bertobat lalu dihukum oleh Tuhan. Harapannya Yunus supaya penduduk Niniwe itu jangan bertobat atau tidak bertobat. Supaya apa? Harapannya Yunus supaya penduduk Niniwe itu mendapat hukuman dari Tuhan. Sebenarnya normal apabila seorang sesekali marah, sebab mendendam, kemarahan adalah perilaku yang tidak sehat. Namun kemarahan yang ditunjukkan oleh Yunus adalah kemarahan yang tidak sehat, sebab kemarahannya terjadi terus-menerus dan didasari oleh kebencian, arogansi, dan pemaksaan kehendak kepada Tuhan. Kemarahan semacam ini bersifat destruktif yang merusak diri sendiri dan merugikan orang lain. Kemarahan sejenis yang Yunus rasakan bisa juga kita alami
dan dapat menjadi sumber masalah baik di rumah, gereja, maupun masyarakat, karena dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bercermin pada firman Tuhan saat ini melalui perilaku yang ditunjukkan oleh Yunus dalam kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11, kita melihat bahwa kemarahan Yunus dilatar belakangi oleh kebencian yang ada dalam dirinya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Niniwe adalah ibu kota Asyur, musuh bebuyutan Israel pada waktu itu. Oleh karena itu maka layaklah penduduk Niniwe mendapatkan hukuman dari Tuhan, bukan sebaliknya, dianugerahi pengampunan dari Tuhan. Keselamatan dan pengampunan hanyalah diperuntukkan bagi Israel. Tidak demikian bagi lawan-lawan Israel. Oleh karena itulah maka Yunus berharap tetap menghukum penduduk Niniwe. Jadi Yunus itu berharap kepada Tuhan supaya Tuhan menghukum penduduk Niniwe. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yunus seakan-akan lupa bahwa Tuhan Allah bukanlah manusia. Apabila seseorang manusia marah, yang tampak adalah ketidaksukaan dan segala sesuatu yang tidak baik, yang menimbulkan rasa benci. Sebaliknya, tidaklah demikian dengan Tuhan. Meskipun manusia melakukan kesalahan dan menimbulkan kepedihan di mata Tuhan, kasih Tuhan tetap tidak berubah. Selalu ada kesempatan yang diberikan kepada manusia manakala ia menjadi menyesali dan bertobat. Jadi tidaklah seperti Tuhan. Saat manusia menyesali akan dosa-dosanya dan bertobat kepadanya, dan disitulah Tuhan memberi pengampunan dosa. Di sisi lain kita melihat bahwa kemarahan Yunus yang terus-menerus kepada Tuhan, yang tidak menghukum penduduk Niniwe, menunjukkan bahwa manusia seringkali lupa akan keberadaan dirinya. Dengan berbagai macam dalih atau alasan, kita memaksakan Tuhan untuk bertindak sesuai dengan keinginan kita, bukan sebaliknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pertama, kurangnya kesadaran diri. Siapa kita sesungguhnya? Kedua, kemarahan yang tidak dikelola dengan baik. Dan yang ketiga, kontrol diri yang kurang ada. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajar dari kisah Yunus saat ini, mari kita melihat diri kita masing-masing. Siapa sesungguhnya kita? Bahwa tak lain hanyalah alat di tangan Tuhan. Ibarat kita ini adalah sebuah pensil di tangan Tuhan. Kita menuliskan apa yang menjadi kehendak dari sang empunya pensil tersebut. Karena itu apabila terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan diri, tidak semestinya kita marah
apalagi melampiaskan amarah kita dengan cara-cara yang destruktif atau merusak kenyamanan hidup bersama. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sedang menghayati masa-masa penderitaan Tuhan Yesus. Marilah kita juga diteguhkan untuk melihat betapa kasih Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan manusia. Kasih yang tanpa pamrih, yang tidak memperhitungkan seberapa baik buruk manusia di hadapannya, namun kasih yang tulus dan tidak bersyarat. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama belajar dari sifat dan sikap Yunus yang hanya mementingkan diri sendiri. Kasih Tuhan kepada kita tanpa syarat. Tuhan memberikan kasih kepada kita itu luar biasa dan tanpa pamrih. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, serta saudaraku kasih Tuhan, mari di dalam kehidupan kita hendaknya kita bisa melakukan kasih yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang ikhlas, baik kepada sesama kita, keluarga, dan masyarakat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua, kami persilakan Bapak Ibu untuk memasuki dalam doa saat teduh. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya firman ini boleh menjadi teladan bagi kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan, agar kami tidak mementingkan diri kami sendiri, kami tidak memaksakan kehendak kami kepada Tuhan, agar kami bisa berbuat lebih baik di dalam kehidupan kami, menjadi cermin dan lilin di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita respon firman Tuhan kita dengan memuji Tuhan. PKJ 126. PKJ 126. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Selamat ialah surga.
masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Saat ini kami boleh bersyukur jikalau Engkau masih memberikan waktu kepada kami untuk memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama saudara kekasih kami, walaupun kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, di dalam sukacita kami teringat akan saudara-saudara kekasih kami yang tidak bisa ikut beribadah di dalam rangkaian ibadah Kamis Putih ini. Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas saudara-saudara kekasih kami yang berbaring sakit, baik yang berada di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Mohon jamahan Tuhan atas tangan kuasa-Mu, kiranya Engkau ulurkan Tuhan tangan kuasa-Mu kepada saudara-saudara kekasih kami, dan sembuhkan, juga berkati setiap sarana pengobatan yang dilakukannya. Berkati para medis, dokter, obat-obatan, makanan, minuman, agar menjadi sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kekasih kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap ibadah kami, di mana kita bersama-sama melaksanakan ibadah Kamis Putih ini di rumah tangga masing-masing. Kiranya pun Tuhan memberkati. Kami pun berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan, yang jauh dari kami. Kiranya Tuhan juga menengok keberadaan mereka, karena kami tidak tahu ya Tuhan. Kami hanya bersandar kepadamu, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong anak-anak kami. Bapa kami di surga, kami pun berdoa pergumulan jemaat-Mu di GKSBS Bandak Sakti. Kiranya Tuhan ikut campur tangan di dalam permasalahan, baik di dalam rumah tangga, hubungan antara keluarga, baik suami istri, orang tua anak, juga saudara-saudara di antara kita sesama kita ya Tuhan. Pun Tuhan memberkati keberadaan kami semua. Bapa di surga, kami pun berdoa khususnya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, di mana pada saat ini ya Tuhan telah menghadapi suatu musibah atau wabah virus corona yang melanda bangsa dengan negara kami, bahkan mendunia. Mohon kiranya Tuhan ikut campur tangan di dalam perkara ini. Tuhan segera kuatkan kami semua. Tuhan lepaskan kami ya Tuhan dari sakit penyakit, bahkan virus corona ini, nyah dari muka bumi ini. Bapa di surga, kami berdoa di mana setiap kami berada di kampung kami, kiranya Tuhan memberkati kami setiap aktivitas kami, terlebih di dalam ibadah kami ya Tuhan, yang kami lakukan di masing-masing keluarga. Berkati kami semua. Bapa di surga, banyak yang ingin kami sampaikan kepadamu, karena keterbatasan kami dan ketidakmampuan kami di dalam kami mengaturkan doa ini, dan kelengkapannya doa ini kami hanya menyerahkan ke dalam nama-Mu, Tuhan kami Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya
kita akan mengumpulkan persembahan. Pada kesempatan pada sore hari ini, sebelum kita mengumpulkan persembahan, akan didasari di dalam firman Tuhan, yaitu terambil di dalam kitab Maleaki pasal 3 ayat 10 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak mengbukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Sambil kita mempersembahkan korban syukur atau persembahan, kita akan memuji Tuhan dengan PKJ 146. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. PKJ 146. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dengan rela hatimu dalam wajahmu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Jemaat kami mohon untuk berdiri. Tuhan Yesus kembali datang kepadamu. Bapa kami yang penuh kasih, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami agar menjadi alat pelayanan kasih di dunia ini. Kiranya pelayanan gerejamu menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami hendak mengakhiri ibadah ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena itulah yang memegang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, dan mari kita memuji Tuhan dengan PKJ 185. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Pada bait yang kedua kami undang untuk berdiri.
PKJ 185, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia dan seterusnya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, membawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta di dalam duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Jemaat kami undang untuk berdiri. Dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta di dalam duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, kami melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Bersama gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, mari kita nyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rusuli bersama-sama. Mari kita buat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.